pembelajaran kita mulai, jangan lupa berdoa. Nah, pada video pembelajaran kali ini, materinya adalah menggunakan formula fungsi statistik Microsoft Excel. Sehingga tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui pengamatan video, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi statistik sesuai kebutuhan dengan fungsi yang tepat. Dan setelah mengamati video, peserta didik mampu membuat sebuah sheet dengan menggunakan formula fungsi statistik dengan benar. Nah, sedikit pengulang materi minggu lalu adalah menggunakan operator aritmatika, yaitu dengan cara mengetikkan tanda sama dengan, kemudian B kita mengarahkan referensi sel B2, dikurangi dengan referensi sel A, yaitu A2, enter. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi statistik. Bagaimana caranya? Perhatikan langkah berikut ini ya. Sekarang kita akan lanjut pada fungsi statistik. Fungsi statistik yang pertama saya contohkan adalah penggunaan sum. Sum berfungsi untuk menentukan jumlah dari suatu range. Sehingga kita dapat melakukan penjumlahan dari sel A4 sampai dengan F4 dengan cara yang cepat. Kita letakkan kursor pada sel G4 dan diawali dengan tanda sama dengan, diketikkan sum, kurung buka, arahkan kursor kepada A4 sampai range F4. Berikut adalah range dari penjumlahan A4 sampai dengan F4. Kurung tutup, tekan enter. Nah, berikut adalah cara menggunakan fungsi statistik sum. Apabila kita ingin menggunakan rumus atau fungsi statistik yang lain, kita dapat melakukan langkah yang sama. Misalkan, kita akan menghitung rata-rata dari range A4 sampai dengan F4. Lakukan langkah yang sama, yaitu dengan mengetikkan tanda sama dengan average untuk menghitung nilai rata-rata, kurung buka, kemudian range yang kita olah. Kemudian tutup kurung dan enter. Berikut adalah nilai rata-rata dari range A4 sampai F4. Untuk langkah selanjutnya, kita dapat menggunakan fungsi min. Kita dapat menggunakan fungsi selanjutnya adalah min, di mana min adalah rumus untuk menentukan nilai terendah dari suatu range. Caranya, kita letakkan di G6, diawali dengan tanda sama dengan min, kurung buka, sel A4 sampai dengan sel F4. Berikut adalah range A4 sampai F4. Kurung tutup, enter. Fungsi statistik berikutnya adalah fungsi max. Caranya adalah mengawali tanda sama dengan max, kurung buka, range A4 sampai dengan F4, kurung tutup, enter. Max untuk menghitung nilai maksimal atau nilai tertinggi dari suatu range. Silakan dicoba dulu ya. Jika kita melihat tabel berikut ini, kira-kira operator aritmatika yang mana yang bisa digunakan ya? Coba kalian identifikasi operator aritmatika yang dapat digunakan dalam pemecahan soal berikut ini. Bagaimana? Apa sudah menemukan jawabannya? Yuk kita lihat jawaban yang betul bagaimana. Operator aritmatika yang dapat digunakan dalam daftar pembayaran uang kas adalah kita perlu menjumlahkan keseluruhan nilai yang ada di bulan September, Oktober,
November, dan Desember. Coba perhatikan langkah yang pertama ya. Pertama, kita perlu menjumlahkan seluruh nilai dari pembayaran tiap siswa, yaitu mulai minggu pertama, kemudian dijumlahkan minggu kedua, ketiga, dengan satu persatu siswa, seperti langkah berikut ini. Apakah cara ini menurut kalian efisien dalam pengerjaan tugas? Apabila ada 12 bulan, maka kita butuh waktu yang sangat lama untuk penjumlahan angka-angka tersebut. Nah, pasti kalian sudah menemukan jawabannya. Bagaimana? Baiklah, kita lihat hasilnya terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat hasilnya adalah 100.000 dari pembayaran nomor 1 sampai nomor 5 di bulan September. Langkah berikut adalah cara penggunaan operator aritmatika. Sedangkan pada tahap kali ini, materi kita adalah menggunakan fungsi statistik. Bagaimana fungsi statistik bisa menggantikan operator aritmatika? Yuk, perhatikan langkah berikut ini. Kalau kita tadi menggunakan referensi sel satu per satu, sekarang kita butuh yang namanya fungsi statistik. Apa saja yang ada di fungsi statistik? Operator apa saja yang dapat digunakan pada fungsi statistik? Ya, betul sekali. Operator yang pertama yang dapat digunakan adalah sum, count, max, min, average. Kita dapat menggunakan fungsi sum. Baiklah, caranya adalah sama dengan sum, kurung buka, kemudian kita dapat menandai seluruh sel yang kita butuhkan. Fungsi sum, penulisan fungsi sum adalah sama dengan sum, kurung buka, range, kemudian kurung tutup. Range adalah kumpulan dari beberapa sel. Artinya, range C5 sampai dengan F9 adalah yang perlu dihitung. Oke. Kemudian enter. Nah, sama bukan hasilnya? Bagaimana? Apakah masih mau menggunakan operator aritmatika? Atau kalian bisa menggunakan fungsi statistik? Silakan pilih sesuai dengan kebutuhan. Kita dapat menggunakan fungsi sum. Penulisan fungsi sum adalah sama dengan sum, kurung buka, range, kemudian kurung tutup. Range adalah kumpulan dari beberapa sel. Artinya, range C5 sampai dengan F9 adalah yang perlu dihitung. Oke. Kemudian enter. Nah, sama bukan hasilnya? Bagaimana? Apakah masih mau menggunakan operator aritmatika? Atau kalian bisa menggunakan fungsi statistik? Silakan pilih sesuai dengan kebutuhan. Sekarang, perhatikan tabel berikut ini. Jika ada tabel daftar nilai, kalian diharuskan menghitung total dan nilai rata-rata. Sekarang, bagaimana fungsi statistik dapat menyelesaikan persoalan pada tabel berikut ini? Kira-kira bagaimana cara mengidentifikasi rumus yang dapat digunakan? Kalau kita sudah memahami fungsi statistik beserta fungsinya, sekarang kita coba terapkan pada tabel berikut ini. Jika total, berarti kita dapat menggunakan fungsi
Sum. Ya, betul sekali, fungsi sum. Caranya, ketikkan tanda sama dengan, kemudian ketik sum, kemudian kurung buka, kemudian range. Range pada baris pertama adalah dari C5 sampai dengan E5. Kurung tutup, enter. Nah, sama bukan hasilnya? Sekarang kita perhatikan hasil berikut ini. Nilai rata-rata adalah dari ketiga nilai yang didapat, kemudian dibagi 3, atau dibagikan dengan jumlah data yang tersedia. Jika nilai rata-rata, artinya kita dapat menggunakan fungsi average. Caranya, ketik tanda sama dengan, kemudian average, kurung buka, range. Sama seperti langkah pertama, range adalah baris C5 sampai dengan E5. Tutup kurung dan enter. Sama bukan hasilnya? Nah, sekarang kalian dapat menggunakan fungsi operator dan fungsi statistik dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kalian dapat melihat tugas berikut ini. Pada contoh selanjutnya, kita akan menggunakan operator aritmatika dan fungsi statistik. Untuk sel E4, yaitu untuk menghitung total, adalah jumlah jam kerja dikalikan dengan upah per hari. Sehingga kita dapat melakukan dengan cara menggunakan operator aritmatika perkalian. Langkahnya adalah sama dengan jumlah jam kerja, yaitu sel C4, dikalikan dengan sel D4. Tekan enter. Kemudian kita arahkan ke bawah untuk menggandakan rumus. Pada sel F4 adalah total akan dikurangi 10% sebagai hasil dari pajak. Sehingga kita dapat menggunakan rumus perkalian dari total dikalikan dengan 10%. Caranya sama dengan sel E4 dikali dengan cara menuliskan 10% secara manual. Tekan enter. Langkah selanjutnya adalah menggunakan rumus pengurangan. Total upah didapat dari total E4 dikurangi dengan F4. Langkah selanjutnya yaitu mengetikkan tanda sama dengan sel E4 dikurangi dengan sel F4. Tekan enter. Kemudian kita gandakan rumus ke bawah. Selanjutnya, kita akan menggunakan fungsi statistik untuk menghitung total upah seluruh karyawan, rata-rata upah karyawan, upah tertinggi karyawan, dan upah terendah karyawan. Yang pertama, kita dapat menggunakan fungsi statistik sum. Ketik sama dengan, kita awali dengan tanda sama dengan sum, kurung buka, range yang kita maksud adalah sel G4 sampai dengan sel G8. Tutup kurung, tekan enter. Untuk rata-rata, kita menggunakan fungsi statistik average. Kurung buka, range yang dituju, tutup kurung, dan enter. Untuk upah tertinggi, kita menggunakan fungsi statistik max, yaitu sama dengan max, kurung buka, range yang dituju, kurung tutup, dan enter. Terakhir, kita menghitung nilai terendah dari karyawan dengan cara menggunakan min. Sama dengan min, kurung buka, range yang dituju, kemudian tutup kurung dan enter. Setelah memahami video sebelumnya, sekarang saya berikan satu soal untuk kalian selesaikan secara berkelompok. Saya beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan soal berikut ini. Selamat mengerjakan ya.
Baiklah anak-anak, itu tadi video pembelajaran tentang fungsi statistik. Semoga kalian dapat memahami dan menggunakannya secara benar.